Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Selalu kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kita nikmat, dan nikmat yang paling besar yang Allah tanamkan, yang Allah berikan kepada hambanya adalah Islam. Islam, iman, ihsan. Tiga nikmat yang memang benar-benar kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum coba bayangkan kalau ada seorang manusia, dan memang ada di antara manusia hidup di muka bumi ini. Ini bumi punya siapa? Punya Allah. Tapi hidup di dalam bumi Allah yang bukan Islam. Dia tidak punya iman, juga tidak punya ihsan. Maka inilah kerugian yang paling besar yang dihadapi ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan adanya keislaman, iman dan ihsan yang kita miliki ini. Maka kita juga bersalawat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah telah memperjuangkan agama Allah yang bukan hanya sekedar memperjuangkan, tapi perjuangannya sampai kepada saat ini. Kita bisa merasakan bagaimana indahnya iman, bagaimana indahnya ibadah, bagaimana indahnya membaca Al-Quran berkat perjuangan siapa? Itulah baginda Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat dimanapun antum berada, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bahwa ada beberapa kekuatan-kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Pertama, kekuatan doa. Yang kedua, usaha. Dan yang ketiga, tawakal. Kita berdoa kepada Allah sehingga Allah akan berikan kepada kita apa yang kita butuhkan kepada Allah. Kita berjuang bersungguh-sungguh apa yang kita ingin dapatkan, maka Allah akan berikan apa yang kita ingin usahakan, apa yang ingin kita maui. Kalau kita berusaha pasti dapat. Kalau kita berusaha, maka kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangankan itu, Allah juga berikan kita kekuatan fisik. Allah berikan kepada kita mata, Allah berikan kepada kita telinga, Allah berikan kepada kita hati. Di dalam diri kita ini sebagai potensi yang akan membuahkan keberhasilan yang ingin kita tujui. Dengan adanya telinga bisa mendengar, dengan adanya mata bisa melihat, dengan adanya hati bisa merasakan, bisa menghayati bagaimana indahnya, bagaimana lika-liku kehidupan dunia. Maka oleh sebab itu, semua apa yang Allah berikan kekuatan-kekuatan kepada kita, dan bahkan Allah berikan malaikat kepada kita. Ada namanya malaikat hafazah, malaikat yang selalu memelihara kita, yang selalu memperhatikan gerak-gerik kita. Atid, raqib, atid. Itu juga sebuah malaikat yang Allah tugaskan kepada manusia, yang selalu memperhatikan tata cara kerjanya. Kalau
Kalau dia baik, maka akan menghasilkan yang baik. Kalau dia buruk, maka akan menghasilkan yang buruk. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat ke-11. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ma bi anfusihim innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Masya Allah. Timbul malam maka bergantilah yang namanya malaikat. Ada malaikat harian yang selalu menjaga kita. Ada malaikat mingguan yang selalu menjaga kita. Ada malaikat bulanan yang selalu menjaga kita. Ada malaikat tahunan yang selalu akan menjaga kita. Dan bahkan ada malaikat yang selalu setiap hari, setiap jam, setiap detik yang selalu memontrol dan bahkan memperhatikan tata cara kerja kita. Dan itu tidak akan memberikan kekuatan kepada kita, tidak akan memberikan sebuah manfaat terhadap kerja kita kalau kita berharap kepada malaikat. Contoh, saya berharap kepada malaikat supaya saya diberikan kekuatan, supaya saya diberikan untuk menelaah masa depan, untuk membantu kerja saya. Enggak bisa. Mereka hanya mengontrol, mereka hanya sekedar menjaga dan memperhatikan bagaimana tindak tanduk kita sebagai manusia. Masya Allah. Maka Allah katakan ayat selanjutnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib keadaannya sampai mereka sendirilah yang akan merubah keadaan mereka sendiri. Jelas kata Allah. Kita berharap kepada Al-Quran supaya Al-Quran merubah tata cara kerja kita, merubah pikiran kita, merubah usaha kita. Apakah mungkin kalau kita enggak mengkaji Al-Quran? Kita berusaha supaya Allah mengijabahkan doa kita, Allah mengijabahkan apapun keinginan kita, tetapi kita enggak pernah beribadah kepada Allah. Maka oleh sebab itu bagaimana cara merubah diri kita? Pertama dengan niat. Dengan niat yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan melakukan yang baik dengan selalu berharap kepada Allah. Allah akan berikan perubahan-perubahan di dalam diri kita. Maka setiap saat robahlah diri kita. Robah dengan cara iman, robah dengan cara ibadah kepada Allah, robah dengan cara berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Karena sering saya sampaikan bahwa bagaimana besar kecilnya masalah yang kita hadapi tergantung orangnya. Yang penting, yang jelas Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup pasti Allah akan berikan masalah buat kita. Lalu bagaimana pandangan kita terhadap masalah? Kalau besar, kalau kita menghadapi sebuah masalah sehingga kita, wah ini adalah masalah yang luar biasa, ini adalah masalah yang saya tidak bisa menghadapinya, Allah itu enggak adil, kok saya mulu. Ini enggak boleh sampai mengatakan ini adalah masalah yang besar. Padahal kecil besarnya masalah tergantung bagaimana cara kita menyikapi sebuah masalah yang Allah berikan kepada kita. Ada orang meninggal anaknya, meninggal istrinya, tapi dia biasa-biasa saja. Karena apa? Karena itu adalah milik Allah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ambil, ya ambil, biasa saja dia. Tapi ada orang yang meninggal, wafat anaknya, dia meronta-ronta, dia menangis-nangis, dia enggak mau menerima. Enggak bisa.
Karena itu milik siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka akan kembali kepada Allah. Maka oleh sebab itu, robahlah cara berpikir kita, robah cara tingkah laku kita, robah cara niat kita. Jangan sampai kita yang Allah berikan kekuatan, Allah berikan rezeki, Allah berikan mata, telinga, hati yang alhamdulillah sehat walafiat. Maka jangan sampai kita hanya sekedar hidup, tetapi kita enggak memberikan manfaat terhadap diri kita dan bahkan di lingkungan kita. Mudah-mudahan sedikit ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Selalu kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat, dan nikmat yang paling besar yang Allah tanamkan, yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah Islam, iman, ihsan. Ini tiga nikmat yang memang benar-benar kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum coba bayangkan kalau ada seorang manusia, dan memang ada di antara manusia hidup di muka bumi ini. Ini bumi punya siapa? Punya Allah. Tapi hidup di dalam bumi Allah yang bukan Islam. Dia tidak punya iman, juga tidak punya ihsan. Maka inilah kerugian yang paling besar yang dihadapi ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan adanya keislaman, iman dan ihsan yang kita miliki ini. Maka kita juga bersalawat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah telah memperjuangkan agama Allah yang bukan hanya sekedar memperjuangkan, tapi perjuangannya sampai kepada saat ini. Kita bisa merasakan bagaimana indahnya iman, bagaimana indahnya ibadah, bagaimana indahnya membaca Al-Quran. Berkat perjuangan siapa? Itulah baginda Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat dimanapun antum berada, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bahwa ada beberapa kekuatan-kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Pertama, kekuatan doa. Yang kedua, usaha. Dan yang ketiga, tawakal. Kita berdoa kepada Allah sehingga Allah akan berikan kepada kita apa yang kita butuhkan kepada Allah. Kita berjuang bersungguh-sungguh apa yang kita ingin dapatkan, maka Allah akan berikan apa yang kita ingin usahakan, apa yang ingin kita maui. Kalau kita berusaha pasti dapat. Kalau kita berusaha, maka kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangankan itu, Allah juga berikan kita kekuatan fisik. Allah berikan kepada kita mata, Allah berikan kepada kita telinga, Allah berikan kepada kita hati. Di dalam diri kita ini sebagai potensi yang akan membuahkan keberhasilan yang ingin kita tujui. Dengan adanya telinga bisa mendengar, dengan adanya mata bisa melihat,
dengan adanya hati bisa merasakan, bisa menghayati bagaimana indahnya, bagaimana lika-liku kehidupan dunia. Maka oleh sebab itu, semua apa yang Allah berikan kekuatan-kekuatan kepada kita, dan bahkan Allah berikan malaikat kepada kita. Ada namanya malaikat hafazah, malaikat yang selalu memelihara kita, yang selalu memperhatikan gerak-gerik kita. Atid, raqib, atid, itu juga sebuah malaikat yang Allah tugaskan kepada manusia, yang selalu memperhatikan tata cara kerjanya. Kalau dia baik, maka akan menghasilkan yang baik. Kalau dia buruk, maka akan menghasilkan yang buruk. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat ke-11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ma bi anfusihim innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Masya Allah. Timbul malam, maka bergantilah yang namanya malaikat. Ada malaikat harian yang selalu menjaga kita, ada malaikat mingguan yang selalu menjaga kita, ada malaikat bulanan yang selalu menjaga kita, ada malaikat tahunan yang selalu akan menjaga kita, dan bahkan ada malaikat yang selalu setiap hari, setiap jam, setiap detik yang selalu mengontrol dan bahkan memperhatikan tata cara kerja kita. Dan itu tidak akan memberikan kekuatan kepada kita, tidak akan memberikan sebuah manfaat terhadap kerja kita kalau kita berharap kepada malaikat. Contoh, saya berharap kepada malaikat supaya saya diberikan kekuatan, supaya saya diberikan untuk menelaah masa depan, untuk membantu kerja saya. Enggak bisa. Mereka hanya mengontrol, mereka hanya sekedar menjaga dan memperhatikan bagaimana tindak tanduk kita sebagai manusia. Masya Allah. Maka Allah katakan ayat selanjutnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib keadaannya sampai mereka sendirilah yang akan merubah keadaan mereka sendiri. Jelas kata Allah. Kita berharap kepada Al-Quran supaya Al-Quran merubah tata cara kerja kita, merubah pikiran kita, merubah usaha kita. Apakah mungkin kalau kita enggak mengkaji Al-Quran? Kita berusaha supaya Allah mengijabahkan doa kita, Allah mengijabahkan apapun keinginan kita, tetapi kita enggak pernah beribadah kepada Allah. Maka oleh sebab itu, bagaimana cara merubah diri kita? Pertama, dengan niat yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan melakukan yang baik dengan selalu berharap kepada Allah. Allah akan berikan perubahan-perubahan di dalam diri kita. Maka setiap saat robahlah diri kita. Robah dengan cara iman, robah dengan cara ibadah kepada Allah, robah dengan cara berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Karena sering saya sampaikan bahwa bagaimana besar kecilnya masalah yang kita hadapi tergantung orangnya. Yang penting, yang jelas Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup pasti Allah akan berikan masalah buat kita. Lalu bagaimana pandangan kita terhadap masalah? Kalau besar, kalau kita menghadapi sebuah masalah sehingga kita, wah, ini adalah masalah yang luar biasa, ini adalah masalah yang saya tidak bisa menghadapinya, Allah itu enggak adil, kok saya mulu. Oh, ini enggak boleh.
sampai mengatakan ini adalah masalah yang besar. Padahal kecil besarnya masalah tergantung bagaimana cara kita menyikapi sebuah masalah yang Allah berikan kepada kita. Ada orang meninggal anaknya, meninggal istrinya, tapi dia biasa-biasa saja. Karena apa? Karena itu adalah milik Allah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ambil, ya ambil, biasa saja dia. Tapi ada orang yang meninggal, wafat anaknya, dia meronta-ronta, dia menangis-nangis, dia nggak mau menerima. Oh, nggak bisa. Karena itu milik siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka akan kembali kepada Allah. Maka oleh sebab itu, robahlah cara berpikir kita, robah cara tingkah laku kita, robah cara niat kita. Jangan sampai kita yang Allah berikan kekuatan, Allah berikan rezeki, Allah berikan mata, telinga, hati yang alhamdulillah sehat walafiat, maka jangan sampai kita hanya sekadar hidup, tetapi kita enggak memberikan manfaat terhadap diri kita dan bahkan di lingkungan kita. Mudah-mudahan sedikit ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.